Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi bareng gue Andin di learning journal ketiga gue, yang mana pada learning journal kali ini mungkin ya gue nggak bakal terlalu banyak nih ngebahas materi, karena Pak Adi juga tidak memberikan materi, tapi beliau hanya menjelaskan bagaimana sih caranya menulis makalah dengan baik dan benar. Nah, pada pertemuan kali ini juga kita nih yang menjelaskan materinya, atau kita nih yang presentasi. Dan kebetulan pada pertemuan kali ini yang kebagian presentasi itu kelompok 1, yang mana mereka membahas materi tentang fungsi, jenis, ciri-ciri dari artikel dan berita di media massa. Oke guys, mungkin di sini gue gak bakal ngebahas materi ya, karena materi yang dibawain oleh kelompok 1 itu tentang fungsi, jenis, ciri dari sebuah artikel dan berita di media massa, dan yang mana materi itu gak jauh beda dari materi sebelumnya, atau gak jauh beda dari materi pada pertemuan kedua, yang mana udah gue bahas di video learning journal kedua gue, yaitu pada video sebelumnya, video sebelum video ini. Nah, kalian bisa lihat aja. Jadi di sini gue nggak bakal ngebahas lagi tentang materi tersebut. Dan di sini gue bakal ngebahas tentang bagaimana sih caranya membuat makalah dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman pembuatan makalah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Pak Adi itu memberikan penjelasan mengenai pembuatan makalah, karena kelompok 1 kemarin itu agak sedikit kurang gitu dalam membuat makalahnya, dalam menyusun makalahnya itu agak sedikit kurang sempurna atau kurang baik lah ya istilahnya mah. Nah, oke, kita ngebahas dari judul dulu kali ya. Nah, dari judul itu kita tuh nggak boleh bikin judul dari materinya. Kayak misalnya kemarin itu kan materinya itu tentang jenis, ciri, fungsi dari sebuah artikel dan berita di media massa. Nah, itu tuh nggak boleh dibikin judul. Jadi kayak judulnya itu harus, misalnya kan itu kan tentang fungsi, jenis, ciri dari artikel dan berita. Nah, judulnya itu harus kayak mengenal dasar-dasar dari artikel dan berita di media massa. Nah, itu salah satu contoh judul yang bisa dicantumkan di judul makalah. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas kata pengantar. Nah, bagaimana sih penulisan kata pengantar itu? Nah, kata pengantar itu harus ditulis kayak awalannya itu kayak paragraf gitu loh, tapi bukan kayak paragraf, emang harus paragraf. Tapi pada pertemuan kemarin kelompok 1 itu kata pengantarnya itu rata kiri dan rata kanan, jadi kayak nggak ada paragrafnya itu loh, kayak di awalnya itu kayak nggak menjorok ke dalam gitu si kata-katanya atau si kalimatnya itu. Nah, sedangkan kalau daftar isi itu nyesuaiin sama isi makalahnya aja gitu loh. Nah, terus selanjutnya masuk ke latar belakang. Nah guys, ini yang paling wow gitu. Latar belakang ini kita harus menulisnya itu harus 6 lembar maksimal apa minimal ya? 6 lembar kalau nggak salah itu maksimal deh kayaknya. Kali minimal ya? Allah, katanya minimal 6 lembar penulisan latar belakang. Yang mana biasanya kita nulis latar belakang itu 1 lembar, sekarang harus 6 lembar. Wow, sangat mengejutkan guys. Nah, yang mana di latar belakang ini guys, kita ngebahas tentang materi-materi yang akan kita bahas ke depannya. Bukan ke depannya sih, kayak materi yang akan kita bahas pada makalah ini gitu. Ngebahas tentang rumusan masalahnya, apa sih masalah yang akan kita bahas, kayak apa ya, kenapa kita ngambil masalah itu, kayak studi kasusnya itu karena apa gitu. Kalau nggak salah sih seperti itu, menurut pemahaman gue sendiri itu mah ya. Nah,
Selanjutnya itu ada apa ya? Ini apa sih namanya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini cara penulisan itu sesuai sama materi. Jadi kalau misalnya kita mau ngebahas materinya itu 4, nah, rumusan masalahnya juga harus 4. Nah, selanjutnya ada tujuan dari penulisan. Tujuan penulisan itu ya nyesuaiin sama rumusan masalah. Nah, selanjutnya setelah tujuan itu ada sistematika penulisan, dan yang terakhir ada manfaat penulisan. Nah, manfaat ini ada manfaat akademik dan manfaat praktis ya, kayak kalau nggak salah tuh. Nah, setelah itu kita lanjut ke bab 2, yaitu bab pembahasan. Jadi pada bab pembahasan ini materinya itu jangan asal kopas dari jurnal-jurnal orang, jangan asal kopas dari kayak buku gitu. Jadi kita harus minimal ya parafrase dulu, atau enggak kita harus nulis makalahnya itu sesuai apa yang kita pahami dari buku tersebut. Terus cara penulisannya juga harus ya rapi gitu. Kalau misalnya nih paragraf, nah paragraf itu harus satu pembahasan, jangan satu pembahasan itu dibikin 2 paragraf. Nah, itu nggak boleh. Terus cara penulisan juga harus dengan baik dan benar. Nah, dalam makalah itu nggak boleh ada simbol. Misalnya kayak poin-poin itu nggak boleh diituin sama simbol. Jadi harus angka atau enggak abjad. Abjad itu huruf ya kan? Ya. Atau enggak abjad kayak A, B gitu. Nggak boleh sama kayak bulat-bulat gitu, nggak boleh. Guys, nggak boleh. Jadi harus kalau nggak angka 1, 2, 3 atau enggak A, B, C, D gitu. Nah, setelah pembahasan mungkin kita masuk ke setelah pembahasan tuh apa ya? Ini kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus mencakup dari semua materi atau pembahasan yang kita bahas di makalah tersebut. Jadi harus mencakup semuanya di kesimpulan itu. Nah, selanjutnya ada saran. Nah, saran juga ada saran akademik kalau nggak salah, dan saran praktis kalau nggak salah ya. Nah, itu aja mungkin pembahasan pada learning journal kali ini, yaitu ngebahas tentang sistematika penulisan makalah dengan baik dan benar. Mungkin nih kedepannya para mahasiswi di kelas A bisa menulis makalah dengan baik dan benar. Tapi ya mungkin kita maklumin aja, karena mungkin kemarin itu kelompok 1 jadi majunya pertama, jadi nggak bisa ngelihat orang lain. Ya intinya mah jadi tumbal lah dari si teman-temannya ini. Mereka menerima dengan legowo. It's okay kata mereka ya. Karena kalau misalnya nggak ada mereka, kita nggak bisa belajar bagaimana cara penulisan makalah dengan baik dan benar itu. Nah, nggak luput dari itu aja sih. Setelah ngebahas tentang bagaimana cara penulisan makalah dengan baik dan benar, di situ juga ada sesi tanya jawab. Banyak sih kayak mereka nanya tentang bagaimana membedakan antara berita mendalam dengan berita investigasi, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa kelas A kepada kelompok 1. Nah, oke guys, mungkin itu aja ya yang bakal gue bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin pada pertemuan ke depan bakal banyak lagi yang akan gue bahas. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.